Pada suatu hari, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menghampiri Maria. Maria adalah seorang yang saleh dan telah bertunangan dengan Yusuf. Malaikat Tuhan yang datang menghampiri Maria membawa kabar gembira bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Namun, karena kedatangan malaikat Tuhan, Maria ketakutan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan leluhurnya, dan ia akan kembali menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sang anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Maria pun bergegas menemui Yusuf. Setelah malaikat Tuhan memberitakan kabar gembira ini kepada Maria. Yusuf, Ada apa, Maria? Yusuf, sesungguhnya aku membawa kabar baik bagimu. Malaikat Tuhan datang menghampiriku dan ia berkata bahwa aku tengah mengandung dan akan melahirkan seorang juru selamat. Siapa yang telah menghamilimu, Maria? Aku mengandung dari Roh Kudus. Yusuf, aku berkata sungguh-sungguh, Apa benar itu, Maria? tidak ada satu laki-laki pun yang menghamiliku. Beri aku waktu untuk merenungkannya. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tak berapa lama Yusuf pun tertidur. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya segenapnya yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kiranya kehendakmu sajalah yang terjadi. Kemudian genaplah 9 bulan kandungan Maria. Pada saat itu, Maria dan Yusuf sedang ada di Betlehem untuk mendaftar sensus, dan Maria akan segera melahirkan. Yusuf pun mencari penginapan di sana, namun semua penginapan telah penuh.
Permisi, apakah ada kamar kosong? Pergilah. Di sini sudah tidak ada lagi kamar kosong. Permisi, apakah ada kamar kosong? Tidak ada. Jangan berteriak seperti itu di malam hari dingin ini. Carilah penginapan lain. Aku sudah mencarinya kemana-mana, namun tidak ada kamar kosong lagi. Bantulah aku, istriku akan segera melahirkan dan kami perlu tempat. Lalu, apa peduliku jika istrimu akan melahirkan? Pergilah, jangan mengganggu sebab hari sudah malam. Tuhan, tolonglah kami, sebab Maria akan segera melahirkan. Yusuf dan Maria terus berjalan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kandang domba. Maria pun melahirkan Yesus di sana. Malaikat Tuhan bernyanyi gembira. Tak hanya itu, berita tentang kelahiran Yesus pun mulai terdengar hingga ke orang-orang Majus dari timur. Sebab seorang juru selamat telah lahir di Betlehem. Pergilah dan ikutilah bintang yang bersinar dengan terang di langit itu. Orang-orang Majus mengikuti bintang yang bersinar di langit dengan terangnya, hingga akhirnya mereka bertemu kepada Herodes mengenai sang juru selamat yang telah lahir. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sesungguhnya, di manakah kalian mendengar berita itu? Dari malaikat Tuhan yang datang menemui kami. Sesungguhnya aku tidak tahu mengenai hal itu. Pergilah dan selidikilah secara seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan setelah kalian menemukan dia, kabarkanlah kepadaku juga di mana anak itu berada, agar aku juga datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar perkataan Herodes, orang-orang Majus dari timur itu pergi dan melihat bintang yang tadi mereka ikuti berhenti di atas suatu tempat di mana anak itu berada. Lihatlah, itu bintangnya telah menunjukkan di mana Mesias itu berada. Mari kita pergi ke tempat itu. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke kandang itu dan melihat Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ketiga orang Majus pun mengeluarkan persembahan yang mereka bawa. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.